Mereka saat Jenny mengobati luka di bibirnya. Gadis itu membawa congkak ke ruangannya. Jenny menatap sudut bibir congkak perlahan dengan cairan antiseptik. Dia merasa menyesal karena jawab tadi seperti ini. Apakah sakit? Maafkan aku gara-gara aku dipukuli oleh Jenny, ucap Jenny khawatir. Congkak menggeleng. Dia menatap wajah Jenny yang dekat dengannya. Gadis itu sangat khawatir. Jenny tersenyum dan mengangguk. Aku sudah terbiasa seperti itu. Maka dari itu aku putus dengannya. Namun tidak terima. Congkak masih terkejut selama pacaran dengan Ian. Sudah 8 tahun dia tak pernah bermain fisik karena wanita malu yang lemah dan rapuh. Jenny, sebaiknya kau meninggalkan pria seperti itu. Dia akan terus menyakitimu. Kau masih heran dengan lelaki yang suka menyakiti secara fisik. Jangan sekarang kembalikan tanganmu biar aku lihat. Jenny memandang wajah itu dan pada gelangan tangannya terasa hangat sekarang. Semoga kasihmu sangat beruntung. Mereka membaca kata para Jenny dan tersenyum. Jenny tersenyum sambil menatap wajah tampan itu. Jika aku menjadi Ian, aku tidak akan melepaskan pria sepertimu. Walaupun banyak pria lain yang lebih sempurna, tampan dan kaya banyak dimiliki oleh pria lain, namun sifat dan karakter tentu saja tidak. Ian berada di kantor. Dia hanya siap-siap jika Taehyung nanti memanggilnya untuk masuk dalam ruangan. Namun sudah 2 jam yang duduk tidak terdengar tanda-tanda Taehyung akan memanggilnya. Jimin tiba-tiba datang menghampiri Ian di mejanya. Ian, apakah Taehyung ada di dalam? Dia Jimin kepada Ian. Gadis itu mengaku. Jimin tersenyum kemudian melangkah masuk ke dalam ruangan Taehyung. Dia melihat Taehyung duduk di kursi sambil menaikkan kedua kakinya di atas meja. Tangan itu memainkan ponsel seperti sedang menonton sesuatu yang sangat serius, bahkan tidak menyadari kehadiran Jimin. Hei, apa yang sedang kau lihat? Bullshit, kurang ajar kau, Taehyung. Taehyung terkejut saat ponselnya jatuh. Buru-buru dia mengambil dan mematikan ponselnya. Gawat jika ketahuan. Jimin memisingkan mata dan menatap curiga ke arah Taehyung yang gelagapan itu. Jimin, Taehyung, apakah kau tidak dapat jatah lagi? Hanya dikasih sekali saja. Kasihan ya. Apakah Jimin sambil sikitkan Taehyung membuang mukanya? Dia memang sedang kesal. Dia menolak menjadi partner tetap. Apa yang harus kulakukan, Jim? Kau benar gila. Taehyung sudah punya pacar, walaupun naik motor dan kereta mampu. Aku bisa lihat sifatnya lebih baik darimu. Tidak ada cara aku, dan aku rasa aku masih waras untuk menyingkirkan pacarnya. Pacarnya memang aku singkirkan. Jimin menggelengkan kepalanya. Isi kepala Taehyung menolak dengan kebajikan jika menyangkut suatu hal yang diinginkan. Sebaiknya jangan, dengarlah Sharon. Ingat 10 tahun kalian. Dia mendengar sebab kau membuat menurutku semakin buruk karena menyebut namanya. Dan jika kau bermain dengan Ian, bagaimana dengan Jim? Bahkan melakukan undangannya seperti iblis.
terserah padamu jika ingin bermain-main dengan Yan sampai melibatkan perasaan. Tiang tak kira aku cinta padanya. Aku hanya terletakkan fisiknya saja dan aku tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang aku inginkan. Cap Tiang sambil menyeringnya. Dia memiliki banyak rencana lain agar Yan masuk sepenuhnya dalam jebakannya. Dia akan melakukan hal apapun itu walaupun dengan cara kotor sekalipun. Namun Tiang tetap harus terlihat baik di depan Yan walaupun dia memiliki akal yang licik. Hal itu membuat Yan lebih nyaman akan tapi Yan merasa posisinya saat ini sudah jauh berstar-star. Tidak ada pekerjaan yang tidak menginginkan hal seperti ini. Yan duduk dengan langsung di mejanya. Kerjanya hanya membuat laporan-laporan kecil saja. Sudah 5 hari Taeyong berangkat ke Spanyol. Pria itu tidak ada di kantor. Yan kepikiran karena Taeyong seperti tak menganggapnya ada. Apakah pria itu marah? Demi Darwin, Yan mengajak Taeyong berkali-kali sampai dia bangun dari kursinya. Apakah Taeyong tidak salah? Jika gajinya segini, dia bisa mengambil sebuah apartemen mewah di distrik Gangnam. Bukannya Yan minta duitan, tapi dia tak pernah mendapatkan uang sebanyak ini, apalagi melihat jumlahnya. Astaga, aku tak bermimpi kan? Yan langsung buru-buru menelpon Taeyong. Dia harus memastikan uang yang masuk ke dalam rekeningnya benar punya atau salah alamat. Tanyanya, misal gaji saya kenapa bisa sebanyak itu? Apakah Anda tak salah? Tidak, aku pantas mendapatkannya. Itu hadiah untukmu karena selama ini sangat penurut. Dulu aku sedang sibuk. Taeyong kemudian mematikan penghasilan secara sepihak. Yan mulai nafasnya kasar. Taeyong bahkan sudah tidak boleh diganggu sekarang. Pria itu sibuk bersenang-senang. Sama halnya dengan Jimin yang berada di tajal dari Taeyong, pria itu sedang duduk dengan istri memijat punggungnya dan menyuapinya potongan buah. Keuntungan bagi Jimin jika Taeyong mengajaknya ke luar negeri. Dua artinya Taeyong sedang ingin membuang uangnya yang sudah berlebih. Taeyong meluk kedua gadis yang tersebut dan secara bergantian. Mister Kim, malam ini apa Anda milikku atau Nicola? Bisikan sebagaimana itu di telinga Taeyong sambil mengusaha pada bidang pria itu. Bagaimana ya? Harus sulit memilih di antara kalian berdua. Nicola tersenyum lalu berbisik di telinga Taeyong. Tapi aku lebih tahan lama. Dia tersenyum lalu gadis bermata biru itu. Sudah yang kalian ingin kalian berdua malam ini. Nicola dan Elsa tersenyum. Keduanya masih berumur 14 tahun dan menjadi partner Taeyong selama di Spanyol. Tapi tetap saja Taeyong masih terngiang-ngiang. Yan gadis itu yang paling di antara yang lainnya. Tujuan kota mau beli sepatu, aku yang bayar. Jawab Yan sambil milih-milih tas yang cocok untuknya. Sejauh mendadak aku mau traktir makan saja Yan. Setelah ini kita makan. Saat ini keduanya sedang berada di dalam apartemen store dan Yan dan sebagai perfect logo blender. Kenal dia juga ingin merasakan memakai pakaian mahal. Yan juga memberikan itu jongkok. Itu miliar tidak akan habis jika difoya-foya sedikit.
Langsung saja Yan tersantaran buru-buru minum air putihnya. Dia melihat dia sudah mengelap mulutnya yang basah. Saja memicingkan mata yang curiga ke arah Yan. Ya apa-apaan, mana mungkin aku jadi simpanannya. Saja mengaku, tapi kalau terlihat panik apakah sudah terjadi sesuatu di antara kalian. Yan menguap dalam hati. Saja memang belak-belakan, namun ia tidak bisa memberitahu rahasianya kepada siapapun termasuk Sojo. Saja hanya mengaku dan harus percaya walaupun dia tak percaya di dunia ini tak akan ada yang baik dan membuang uang cuma-cuma jika tidak ada sesuatu yang diinginkan. Saja tersenyum, dia hanya tinggal menunggu Yan jujur sendiri padanya. Aku kira aku jadi baby girlnya, kan lumayan juga. Yan bersetir tampan, punggung dan dada bidangnya membuatku hilafus yang lupa dan sangat seksi. Dibelikan Ken itu, jika aku jadi kau sudah kali pertama aku melemparkan diri secara cuma-cuma. Yan hanya berdalam, dia sudah merasakan semuanya betapa kasarnya Taeyong dan hangat dinding. Langsung saja Yan merapatkan jika mengingat hal itu lagi. Kau masih bertanya, aku jelaskan. Yang pertama tentu karena dia kaya dan artinya tidak akan habis 20 turunan. Yang kedua dia tampan dan kadar ketampanannya melebihi batas. Perhatikan dengan baik seluruh bagian tubuh yang tampan termasuk. Yang ketiga dominan. Aku yakin pria seperti berseragam panas di atas. Aku bisa melihat dari gesturnya dan kau tidak akan menemukan ketiga hal dalam diri seorang pria secara bersamaan. Hal ini sangat langka ya. Jika presiden menawarimu sebagai baby girlnya, apakah kau mau? Saja merekam mata yang menatap para Yan. Oh my god, tentu saja aku mau tanpa pikir panjang, bayangkan saja uang bulanan yang lancar, liburan ke luar negeri, belanja orang-orang yang dengan saya suka hati, ditambah wajahnya tampan dan nikmat. Sudahlah, aku tidak akan melepaskannya lagi. Yan pulang ke refleksinya cukup baru mengabari Yan bahwa dia lembur malam ini. Yan meletakkan paper bagnya di atas meja lalu menambahkan topi di atas dan yang sedang tersebut. Yan menghela nafas berkali-kali. Yan sadar bahwa mungkin tidak ada yang bisa dilihat darinya dan fisik, dan Yan seharusnya bersyukur sudah memiliki Jungkook yang selalu ada untuknya. Uang adalah sesuatu yang berharga bagi Yan, bukan karena dia mata duit, tapi karena dia butuh. Dan sekarang pikiran Yan melayang pada dayung apa yang mereka lakukan minggu yang lalu. Yan meraih ponsel dan membuka galeri. Ada foto dayung di sana. Mereka sebelumnya sering video call. Beredar terlalu tinggi untuk digapai. Yan menjauhkan matanya, dia membuka wajah Tengah selalu membuat dia bergairah dibandingkan Jungkook. Tepat saat itu Yan merasakan ponselnya berbunyi dan dia melakukan matanya saat lihat telepon malam-malam. Yan panggilan dari Taeyong untuk Pak redam hal kemudian mengangkatnya. Lalu saja nih ada apa? Yang besok aku kembali ke pastikan semua laporannya selesai. Siangan sekali baru mendengar suara datar itu yang langsung merasa
bereaksi. Bolehkah aku ikut Indonesia? Boleh jika nggak di sini. Misalnya mengatakan hal seperti itu karena dia tahu Taeyong sedang berada di Spanyol dan mungkin pria itu berada di Korea lagi pula sudah jam 10 malam. Wah, udah aku berada di depan. Sekarang buka pintu rumahmu. Ini bakal mata bangun dari posisi tidurnya. Dia merasa sangat panik. Ian berdiri berdiri langsung meloncat turun dari ranjang. Dia mengenakan kembali dari berjalan menuju pintu utama. Ian menarik nafas dan tergagap dan tergup. Jamunya kemudian membuka pintu dan Ian menambah syok saat melihat yang sudah berdiri di depan teras rumahnya. Sejauh bagaimana bisa Anda? Tubuhnya terdorong ke belakang saat yang membungkam dia dengan gadis itu tanpa ampun membuat dia tak bisa bernapas karena jiwanya yang saling menunduk. Ia melihat rambut yang kasar dan itu pindah ke sepanjang garis rahangnya. Dia menatap wajah tadi dia menekan bibir gadis itu dan memutarnya perlahan. Merasa benar-benar sudah gila padamu Ian. Sempat dia membalas dengan Taeyong. Pria itu sudah membuka bibirnya kembali dengan ciuman panas. Bahkan ini batal saat kemenjir